Kalau untuk buru-buru nikah itu di umur yang masih dua ya, kepala dua, itu menurut gua konteksnya sebagai cowok nih, dari segi cowok menurut gua jauh, masih jauh. Kalau cantik, maaf disclaimer, selagi lu masih bisa ngelihat, Ya, lu bisa naker lah. bener. Ini cewek kayak nggak bakal bisa deh mau gua sadar diri. Yang pertama itu adalah sayang Ya, sama lu secara tulus. Teralat ya. Satu. Yang kedua, sayang sama orang tua lu. Udah. Oh sorry, bukan 3, 2. Udah itu doang. oke guys, balik lagi di channel gua, FNI Channel, Fikri and Iqbal. Oke. Udah start ya, oke. Masuk aja nih. Oke ya. Sebenarnya gue itu sekarang pengen nanya-nanya nih sama Bang Iqbal karena emang banyak banget pertanyaan gue ya. Bang Iqbal ini sebenarnya itu kalau dikatakan itu sebagai abang-abangan gue lah kalau di tongkrongan ya. Jadi ya gue kalau ada apa-apa itu pasti nanya ke dia nih. Ya udah kayak abang sendiri lah bisa dibilang. Oke. Udah ngomongin soal kerjaan pernah, terus soal percintaan pernah, ya kan. Nah, jadi makanya itu sekarang gue pengen nanya nih sama Bang Iqbal. Oke. Apa? Ya, ngantuk dia guys. Apa pertanyaan apa, Fikri? Jadi gini Bang, soal pernikahan. Kita kali ini apa? Bahas pernikahan. Bahas pernikahan. Oke. Kali ini bahas pernikahan nih. Jadi karena kan ya umur gue sekarang nih kayak Oke. umur kepala dua gitu kan, pasti ada aja yang namanya pemikiran kayak gue pengen buru-buru nikah nih, baik atau enggak kayak gitu. Oke. Kalau untuk buru-buru nikah itu di umur yang masih dua ya, kepala dua, itu menurut gua konteksnya sebagai cowok nih, dari segi cowok menurut gua jauh, masih jauh. Itu harus kepala minimal banget, kepala 3, kalau bisa 4 aja deh. Apa 40? Iya. Bener. Kelamaan. Kenapa gue menyarankannya di umur minimal 3? Kalau bisa 4, karena lu di situ lagi masa mas-masnya. Iya sih. Selain dari itu konteksnya ya, mapan dulu kah atau harus benar-benar punya pekerjaan tetap dulu kah atau apa? Itu sih wajib. Wajib. Ya, enggak gini, konteksnya sih sebagai dari segi cowok ya, untuk menikahi seorang perempuan, yang menurut gua itu minimal ada 3 kriteria. Apa tuh? Yang pertama dari segi cowok, itu cewek, urusan cantik kita sampingin deh. Iya. Ya. Kalau cantik, maaf disclaimer, selagi lu masih bisa ngelihat, Iya. lu bisa naker lah. Bener. Ini cewek kayak nggak bakal bisa deh mau gua sadar diri, atau iya. ini masih bisa nih mau gua nih, cakep nih doi, tapi gua masih bisa lah. Dan cantik itu kan relatif ya. Relatif. Iya, kita ngelihat ini menurut kita cakep, menurut orang biasa aja ada, atau kita ngelihat ini biasa aja tapi menurut orang lain cantik ada. Pokoknya relatif lah, cantik itu relatif, fisik itu relatif. Jadi fisik kita kesampingan aja lu. Yang pertama itu adalah sayang Ya. sama lu secara tulus. Teralat ya. Satu. Yang kedua, sayang sama orang tua lu. Udah. Oh sorry, bukan 3, 2. Udah itu doang. Sayang sama lu secara tulus dan sayang sama orang tua lu. Sikap sifat? Termasuk sayang. Kalau udah sayang, Fikri, kalau udah sayang, masa gini, lu datang pulang kerja nggak disambut sama suami lu, sama istri lu. Misalnya nih, istri lu bilangnya sayang sama lu, tapi lu datang, dia lu nggak disambut sama dia. Kesel. Jadi kan dia bilangnya sayang sama lu. Membuktikan kalau itu sayang. Iya sih. Enggak, misalnya dia nggak menyambut lu. Oh, nggak menyambut sama sekali. Iya, Ya, kagak. nggak membuktikan dia sayang kan. Tapi kan dia bilang nggak sayang, berarti dia nggak sayang dong. Makanya itu kan, sayang itu adalah sikap itu yang tadi menyambut suami, mensupport suami, percaya sama suami, itu sikap.
Sikap itu udah termasuk di sayang itu. Kalau udah sayang sama seseorang, itu semuanya mencakup sikapnya, perilakunya, kelakuannya, semua mencakupi. Jadi cukup itu aja, sayang sama orang tua lu. Saya sayang sama lu secara tulus, sayang sama orang tua. ya, selesai. Kalau dari segi cowok, Oke. fisik kita kesampingan dulu. Kalau misalnya fisik menurut lu mau masukin, ya udah jadi 3 poin. Kalau gue kan kriteria fisik sedang-sedang aja, ya sikap sifatnya yang inilah ya kan. Ya gue nggak muluk-muluk yang bagus-bagus banget sih. Terus selain itu, Misalnya nih kayak dia pintar masak atau enggak, itu kan termasuk sikap ya, termasuk perilaku lah buat sikap, perilaku. Ada yang mengokekan bini gue nggak usah masak lah, sekarang banyak bisa GoFood, ya gitu bisa kan. banyak lah ya yang beli juga murah-murah, gampang di Bisa luar. online food. Ada yang bisa suami yang memaklumi itu, ada yang enggak, Iya. ada yang bilang harus bisa masak. Semua kan relatif, tergantung. Nah itu kan juga termasuk sikap perilaku dari si cewek ini. Kalau dia udah sayang sama lu, dia mau masak, dia mau nggak masak, intinya kan satu, melayani suami. Kalau dia bisa melayani suaminya, berarti dia sayang, gitu aja. Oke, benar. Karena Bang Iqbal udah menikah, Ya, selain hal itu apalagi yang harus dipersiapkan sebelum menikah? Karena kan gue belum pernah nikah sama sekali nih ya, jadi Oke. makanya gue banyak banget pertanyaan sama abang gue nih, Bang Iqbal. yang nih. harus dipersiapkan Ya banyak. dari Kan? segi laki-laki. Segi laki-laki. Ya, kalau yang tadi kita bahas adalah segi kriteria untuk memilih perempuan. Iya. Sekarang kita bahas segi apa yang harus dipersiapkan. Iya. Yang pertama jelas ekonomi. Ekonomi. Ya. Yang kedua, masa muda harus terselesaikan dulu. Masa muda harus diselesaikan dulu. Ya. Ada yang begini ya, Pik, masa muda harus terselesaikan itu bukan berarti lu harus tua. Iya. Ada yang dari muda tuh udah bandel banget. Ada. Ada yang dari SMP sudah melakukan dosa besar, ada. Ada. Banyak kok, ada. Ada yang baru kuliah atau di setelah lulus sekolah SMA baru melakukan dosa besar, ada. Jadi memutuskan untuk menyelesaikan masa muda itu bukan berarti di umur lu harus tua. Muda pun lu bisa. Misalnya lu kayak gua, di umur waktu gua seumuran lu, semua dosa udah gua kerjain. Semua kenakalan lelaki yang ada di bumi Indonesia ini udah gua kerjain. Waktu gua seumuran lu. Oke. Jadi gue ketika umur 26, 27 harusnya udah tuntas itu masa muda gue. Jadi benar-benar harus diselesaikan dulu Betul. masa mudanya. Kalau lu masa mudanya SMP nggak pernah bandel, SMA mulai bandel, kuliah baru bandel beneran, lulus kuliah kerja mau nikah, lu belum selesai masa muda lu, belum selesai. Atau lu SMP nggak bandel, SMA mulai bandel, lanjut kerja, di situ mulai bandel banget, lu mau nikah, salah. Bener sih, bener-bener. Dan masa-masa itu kan pasti di umuran lu tuh 21 sampai 26, 25 mungkin. Ya kan? Karena emang kalau soal masa muda belum selesai itu banyak banget Iya. faktornya. Kayak Betul. contoh belum pernah nyobain selingkuh, Intinya belum pernah nyobain minum-minum, belum dan lain gitu. gue nggak perlu penonton sekarang kan anak-anak sekarang pintar-pintar ya, anak sekarang pintar-pintar ya, lu tafsirin sendirilah yang apa yang gue maksud. Masa mudanya itu belum selesai. Oke. Mungkin pasti pada tahu lah ya. faktor-faktor yang tadi disebutkan adalah salah satunya. Benar-benar. Banyak lagi yang yang kalian tafsirkan sendiri, tapi gue nggak bisa sebutin di sini. Terus juga Bang gini, hampir 90% dari pengadilan agama bilang bahwa kasus perceraian itu bukan karena perselingkuhan, bukan karena gua nggak betah, atau bukan karena gue bosan sama tuh orang, Oke. tapi karena ekonomi Bang. Ya, Nah, gimana tuh? begini. Kalau menurut gua, betul. Memang perceraian di Indonesia ini kan karena kita bahas konteks pernikahan ya guys. Iya. Jadi gini, banyak yang diutamakan faktornya dari ekonomi. Ekonomi. Padahal bukan seutuhnya ekonomi. Anggap, buat kalian nih para cewek yang udah menikah Ya, dengerin. atau mau menikah,
disclaimer ya, ini nggak baik, tapi gue nanti bisa paparkan. Begini, lo punya suami atau lo pengen punya suami, tapi dia mapan secara ekonomi udah sustain, secara pekerjaan udah established, udah punya tabungan, intinya dia sudah bisa menghidupi dirinya, udah bisa menghidupi keluarganya, udah bisa menghidupi diri lu, dan udah bisa menghidupi keluarga lu nih si cewek. Intinya udah sustain banget. Tapi tuh cowok belum selesai masa mudanya, masih bandel. Ya lu paham lah apa yang gue maksud ya. Masa mudanya belum selesai, gue nggak bisa sebut di sini lah. Kenakalan cowok lah pada umumnya gitu. Dia belum selesai akan hal itu, tapi dia udah mapan, dia udah sustain ekonominya, udah stabil parah. Itu masih banyak dimaklumi dan diwajarin sama si cewek, si istri. Walaupun disclaimer, ini juga nggak baik. Iya, Ini juga nggak baik. benar. Tapi lebih baik mana? Yang ekonominya masih menengah ke bawah dan masih jauh dari kata mapan, tapi masa mudanya belum selesai. Masih udah ekonominya rendah, masih banyak tingkah. Nah, bahaya. Itulah yang terjadi di banyak perceraian saat ini. Udah ekonominya rendah, lakinya banyak tingkah. Itu andai dia banyak tingkah tapi ekonominya sustain, mungkin masih banyak yang mengerti. Walaupun itu juga tidak baik, tapi kan seenggaknya lebih baik daripada yang udah ekonominya rendah banyak tingkah. Bener nggak? Benar. Ya kan? Setuju sih, gue setuju. Nah, kita balik lagi nih Bang, karena banyak banget kasus perselingkuhan ya di saat-saat ini ya. Nah, itu gimana tuh Bang? Perselingkuhan. Banyak banget kasus perselingkuhan, kayak sebelum gue bikin konten sekarang ini nih, beberapa jam yang lalu itu ada perselingkuhan. Jadi si ceweknya ini bilang kalau dia itu masih gadis Bang. Dan akhirnya sebenarnya dia udah bersuami istri. Oh iya. Cuma dia ngakunya itu masih gadis, kayaknya nggak tahu teman kantor, nggak tahu teman apa gitu. Dan akhirnya selingkuh lah tuh dengan si cowok yang kedua ini nih. Nah, itu gimana Bang? Karena banyak banget nih kasus perselingkuhan saat-saat ini ya. Itu gini. Dari segi pengalaman lu ya. Dari segi gua ngelihat aja. Oh, oke. Iya, maksudnya dari pandangan lu. Pandangan. Ya. Ada dia bilang si cewek bilangnya masih single, nggak taunya udah berstatus Tiba-tiba gitu. udah berstatus. Oke. Kegep tuh ceritanya tuh. Dan banyak juga yang bilang cowok bilangnya masih single dan nggak taunya sudah berstatus. Ya, ada, makanya Kebalikannya itu kan ada kan? ada Banyak kan? banyak. Itu juga ada kan? Ada. Intinya sama-sama ada. Ada. Betul. Dan konteks yang kita bahas adalah perselingkuhannya nih. Iya. Oke. Itu intinya adalah masa muda yang tadi gue jelaskan. Belum selesai. Belum selesai total. Kalau lu udah selesai total, bisa selesai. Lu nggak akan bisa begitu kalau sudah masa muda lu selesai. Makanya gue bilangin, kalau lu belum masa muda selesai, jangan pernah mencoba-coba untuk menikah. Jangankan untuk menikah, memikirkan untuk menikah aja jangan. Kalau masa muda lu belum selesai. Tahan dulu tuh berarti. Yes. Tahan dulu berarti. Yes. Nah, gue pernah baca dan ini menurut gue relate fakta ya. Iya. Selingkuh itu adalah penyakit Ya. dan nggak ada obatnya. Oke. Itu gue sering kali tuh lalu lalang tuh ya Oke. di sosmed gue tuh suka ada kayak gitu lah, quotes gitu lah. Gimana tuh Bang? Menurut gue selingkuh adalah penyakit, itu gue setuju. Setuju. Tapi selingkuh nggak ada obatnya, gue nggak setuju. Kenapa? Emang bener bukan yang ada obatnya, karena kan kebanyakan gini, udah selingkuh nih ketahuan, udah bilang nggak bakal mau ngelakuin lagi, tau-taunya dia malah ngelakuin lagi gitu. Selingkuh itu hobi. Hobinya itu bukan selingkuh. Hobinya itu adalah genit. Gini, Berawal dari genit, ganjen, menel bahasa Betawinya punya genit, ganjen lah intinya. Jadi berlanjut. Setiap lelaki punya hobi, jelas. jelas. Entah apapun hobi lu. Ada. Otomotif, Iya, olahraga, iya, game, ya. banyak lainnya. Ada. Melihara hewan, apapun itu. Kalau menurut gua sebagai cowok yang sudah pengalaman itu, untuk obat dari selingkuh itu adalah
mengalihkan hobi lu itu yang genit itu dengan minimal banget 3 hobi lain. Misalnya lu hobi main cewek nih, lu genit segala macem, lu minimal lu alihin dengan 3 hobi lain, entah otomotif, entah melihara hewan, entah olahraga, silakan. Tapi kalau lu cuman ganti hobi ke yang lain, itu nggak bakal bisa. Atau hobinya ke yang satu dari nggak, lu harusnya gue bilang minimal 3, lu cuma 1 dah, nggak bakal bisa, bakal balik lagi suatu saat nanti. Berarti minimal banget Itu 3. makanya yang dibilang selingkuh mah nggak ada obatnya, itu karena dia bakal balik lagi kalau dia cuma ngalihin 1 hobi. Tapi kalau misalnya dia 3, itu udah pasti sustain, nggak akan balik lagi. Minimal syukur bisa lebih. Karena yang pertama pasti pengeluaran lebih gede. 1. Yang kedua waktu juga susah Betul. aturnya. Yang ketiga resiko ketahuannya lebih besar, Oh iya benar. resiko hancur rumah tangganya lebih besar. Iya. Karena kan dibawa ke hobi dia langsung kan. Hobi Misalnya yang dia lain. ya yang tadi itulah intinya, minimal 3 hobi gitu aja. Jadi gua setuju selingkuh itu penyakit, tapi gua nggak setuju selingkuh itu nggak ada obatnya. Sebab kenapa? Gua nggak mau sebut, tapi ada YouTuber terkenal saat ini lagi tenar. Dia waktu mudanya sangat-sangat playboy, pemain basket yang sangat-sangat playboy. Dia sangat-sangat pemain basket yang sangat playboy. Kita sebut saja lah kita inisialnya. Ya gua nggak tahu. Seorang pebasket. Udah nggak usah didetailin udah. Ya udahlah gitu. Intinya Bahaya nih. ntar lu potong aja. Intinya ada seorang YouTuber yang dulunya tuh playboy banget, artis juga dulunya. Intinya dia playboy parah lah, ibarat bahasa sekarang fuckboy, bad boy. Bad boy. Iya, Bad boy. parah. Tapi ketika nikah lurus, hidupnya sampai saat ini. Dan baru punya anak. Oke. Kalau lu bilang selingkuh itu nggak ada obatnya, dia sembuh. Oh iya. Enggak, aku enggak. Kita nggak pesan. Kamu udah ini aja. Oke. Nah, makanya kenapa sih gua nanya banyak banget gitu pertanyaan ke Bang Iqbal? Karena ya itu dinasihatin kayak gini masuk gitu. Yang tadinya gua nggak tahu jadi tahu gitu kan. Nah, pokoknya ntar ada juga konten yang konteksnya lebih ke masa lalunya Bang Iqbal lah ya, bisa dibilang kan lebih berpengalaman karena udah di dunia malam juga udah lama. Terus habis Dunia itu juga itu dunia masa kenakalan yang belum selesai, masa muda yang belum selesai. nah, Makanya kalau masa muda belum selesai jangan coba-coba untuk menikah, apalagi memikirkan untuk menikah. nah itu dia. Makanya nanti bisa tuh ditonton di channel. Ya di channel Ibalik. channel gua lah, nanti di deskripsi ada. Oke, di deskripsi ada, ntar gue munculin di sini ya. Ya. Ntar foto screenshotannya, tenang aja. Ya. Oke ya. Jadi yang penting selesaikan dulu masa muda, terus karir, Ya. pentingin karir dan Ya, lain-lain. Ekonomi Ya. penting banget. Ya, baru memikirkan. Pernikahan. Yes. Atau kalau lu mau masa mudanya nggak mau diselesaikan, enggak, udah. Kalau misalnya masa muda lu belum mau diselesaikan, minimal ekonomi lu substainin total dulu aja. Oke. Kalau lu mau mulai dari nol, ekonominya lu mulai dari nol, masa muda lu harus selesai. Karena kan bisa dibilang kan banyak tuh pasangan-pasangan sekarang nih yang bilang jalanin aja dulu dari nol berdua sama pasangan. Dan itu juga ada yang berhasil sampai Banyak. seterusnya, Ya. banyak. Ada juga yang gagal. Kebanyakan. Setelah udah si laki-laki entah atau si ceweknya ekonominya melejit, adalah terjadi perceraian. Itu banyak tuh kejadian Perselingkuhan. gitu. Perselingkuhan tuh banyak aja. Nah itulah yang tadi gue bilang, ekonomi boleh aja nikah sama-sama mulai dari nol, boleh aja. Ada yang berhasil, ada yang gagal lebih banyak. Tapi faktor utamanya adalah satu, kalau lu sama-sama mulai dari nol, lu harus selesai dulu masa muda lu. Iya. Takutnya yang banyak perceraian saat ini adalah sama-sama mulai dari nol, masa mudanya karena belum selesai. Udah mulai dari nol, naik sedikit, masa muda belum selesai, maunya apa aja dicobain, gitu aja. Jadi dalam kurung itu sebenarnya kedua-duanya ya, mau perempuan ataupun laki-laki Yes. masa mudanya harus diselesaikan Yes. terlebih dahulu. Baru memikirkan untuk
pernikahan. Yes. Jadi untuk para Gen Z yang kayak gua, kalau misalkan mau mikirin ke jenjang selanjutnya untuk pernikahan, coba dipikir-pikir dulu ya. Betul. Dan mudah-mudahan juga di konten ini juga bisa untuk menyadarkan Oke. teman-teman semua lah ya. Biar apa namanya, biar nggak terjerumus. Iya. Terus juga biar Biar nggak salah nama-namain jalan. janda meduda di Republik Indonesia ini deh. Iya. Dan pasti apa namanya, mudah-mudahan aja nih pas lebaran nanti nggak ada yang nanyain kapan nikah. Udah kapan nggak nikah. ada, udah nggak ada. Nggak akan ada nih. Pokoknya karena kali ini kontennya membahas pernikahan, ya udah seadanya gue yang gue tahu ini dan menurut pendapat gue ya itu yang gue jelasin, gue paparin. Seandainya kalau kalian ada yang kontradiksi dengan pernyataan gue, silakan komen aja. Bisa di komen-komen, boleh. Tahu, oh bener, apresiasi, bener juga ya kata gue nih, kata Bang Iqbal, bener juga ya kayak gini, silakan. Atau lu jadi inspirasi untuk ada pertanyaan lain, monggo, silakan Boleh. aja. Pokoknya komen apapun bebas kecuali komen judul. Ya, kalau komen judul udah pasti gua apa namanya, gua banned atau gua langsung hapus, Iya. gua blokir. Kalau gue bisa ngomong kasar di sini, Jangan. Jadi pokoknya kalau misalnya teman-teman semua mau komen-komen, boleh komen-komen ya. Mau di komen YouTube atau komen Sosmed TikTok lain. atau sosmed lain boleh. Silakan. Silahkan. Karena di sosmed lain itu nanti namanya itu Vibe FNI. Ya, jadi boleh tuh komen di situ juga, di situ ada kontennya juga kok ya. Jadi nanti kita akan buat Q&A bareng sama viewers. Jadi Oke, betul. nanti kita buat tuh konten Boleh. selanjutnya ya, bisa aja Atau tuh kita ya. bahas-bahas komen yang proper untuk kita bahas. Nah, Entah bisa. pertanyaan, entah kontradiksi atas pernyataan kita, boleh. Boleh. Yang penting proper. Kalau misalnya nggak proper, kita nggak pilih. Nggak akan pilih. Ya, Oke. gitu aja. Jadi aman ya guys ya. Jadi kalau misalkan teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like ya, di komen ya, dan di subscribe juga. Oke. Pokoknya nanti kalau ada next video selanjutnya bisa dilihat di short ya guys ya. Kalau misalkan FNI konten ya, kita akan kasih tahu kapan video kita akan ditayangkan. Jadi jangan lupa ya, tonton terus FNI channel. Nah. Dadah.